Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 22 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengetahui Rahasia Kristus. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 3 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Itulah sebabnya aku ini Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu, seperti yang telah kutulis. Kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu harus mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang rahasia Kristus yang sesungguhnya bukan lagi rahasia, tetapi sudah terbuka dan itu bisa dinikmati oleh semua orang yang ada dalam dunia ini. Biarlah kami boleh menghargai rahasia Kristus, dan apa rahasia yang sudah diungkap itu kami jalankan dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengetahui rahasia Kristus itu diucapkan oleh Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Bagaimana kita dipanggil untuk bisa mengetahui rahasia Kristus yang sudah diungkapkan, yang sudah dipaparkan, dan yang sudah kemudian digenapi di dalam diri Kristus sendiri. Kalau kita berbicara tentang rahasia Kristus, maka sesungguhnya kita akan berbicara kepada masa lalu. Sewaktu manusia jatuh di dalam dosa, apa kurang lebih yang akan dilakukan oleh Allah? Kalau kita hidup ada pada zaman Adam dan Hawa pada waktu itu, kita pun akan bertanya-tanya. Tetapi setelah kita hidup pada zaman sekarang, tentu ada peristiwa hidup yang sudah Tuhan ungkapkan. Bukan lagi menjadi sesuatu rahasia, karena sudah terjadi. Tetapi pada saat manusia jatuh di dalam dosa, kita kemudian bertanya-tanya, apa yang akan Tuhan lakukan? Rahasia apa yang akan diungkap? Kita mulai menebak-nebak yang namanya rahasia. Kalau ada sebuah kotak lalu orang menanyakan, ada apa di dalam kotak tersebut? Maka itu masih dalam kondisi rahasia. Karena belum dibuka, karena belum diungkap. Pada waktu itu pun sama, Adam dan Hawa mungkin juga bergumul. Makanya dia kemudian bersembunyi dari hadapan Allah ketika mendengar suara langkah Allah. Apa yang kemudian akan Tuhan lakukan kepada dirinya? Ada banyak pikiran yang timbul, mungkin akan dibinasakan dua-duanya. Kalau takut berarti takut dihukum, atau takut diperlakukan seperti apa. Sehingga dia takut ketika aku mendengar suara langkahmu. Kami menjadi takut dan kemudian bersembunyi. Pada saat itu menjadi sebuah rahasia. Tetapi saat ini rahasia yang dulu tertutup itu sudah diungkap. Bagaimana kemudian Kristus datang, dijanjikan dari mulai kejatuhan manusia. Akan lahirnya Sang Kristus Juru Selamat dari keturunan Daud. Dari ayahnya Daud, Isai, turun-temurun sampai kemudian ayahnya Yesus, yaitu Yusuf sendiri. Kemudian rahasia itu diungkap kepada setiap kita masing-masing. Sehingga apa yang menjadi rahasia pada zaman terdahulu, itu bukan lagi rahasia pada kita. Sudah terungkap dengan terang benderang. Dan firman Tuhan berkata, mereka yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Dan mereka yang setelah percaya hidup di dalam Kristus akan diberkati, akan dikuatkan. Dan janji Tuhan tentang masa depan pun, kalau itu menjadi rahasia, sudah diungkapkan. Setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam jalan Tuhan akan menerima mahkota kehidupan, akan mendapatkan sebuah langit dan baru dan bumi yang baru sebagaimana tercatat dalam kitab Wahyu pasal ke-21. Sehingga itu bukan lagi menjadi sebuah rahasia. Tuhan sudah mengungkapkan segala sesuatunya. Kalau sudah Tuhan ungkapkan dan rahasia itu sesuatu yang sangat indah, menyelamatkan kita, menghidupkan kita, memberkati kita, memelihara kita, menolong kita, menguatkan kita. Rahasia yang sudah dibuka dan sudah digenapi di dalam diri Kristus, itu semua sudah kita terima. Ada di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana kita proses menjalani kehidupan ini setelah rahasia Kristus itu diungkap? Maka tentu firman Tuhan berkata, biarlah kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tidak akan berjalan ke dalam jalan kegelapan. Justru dalam firman Tuhan, sewaktu engkau melewati lembah kekelaman, aku ada di sana, menghiburmu, menguatkanmu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menolong, menghibur, menguatkan kami semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak menyimpan rahasia, seringkali yang namanya perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu manusia takut mengungkapkannya.
Sehingga koruptor itu berjuang bagaimana menutup dosa itu sebagai sebuah rahasia yang hanya dia tahu. Semakin sedikit yang tahu, semakin aman. Itulah perbuatan dosa. Perselingkuhan, ketidaksetiaan, itu tidak dibuat di tempat-tempat terbuka. Pasti di tempat-tempat yang tertutup, yang dianggap sebagai rahasia, dan akan diusahakan tidak ada yang membukanya, tidak ada yang mengetahuinya. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, yang kita perlu perjuangkan bukanlah dosa yang kelihatannya memberikan kesenangan, kesukacitaan sesaat, tetapi sesungguhnya itu perbuatan dosa yang akan mengakibatkan dampak yang buruk buat kita, mengalami kematian terpisah hubungan dengan Tuhan. Rahasia Tuhan sudah diungkap, sudah dibuka secara menyeluruh, bahwa Tuhan akan menganugerahkan semua yang baik kepada setiap kita masing-masing. Bagi mereka yang sudah percaya akan dapat hidup kekal, dan bagi mereka yang sudah terima Kristus sebagai juru selamat, Tuhan menjanjikan pendampingan yang baik, kekuatan yang baik, berkat yang baik, pemeliharaan yang cukup kepada setiap kita masing-masing. Perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana Allah menyembuhkan segala sakit penyakit, bagaimana Allah menolong kita mengangkat. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, tetapi barang siapa yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Sudah ada hukum-hukum Allah berbicara tentang rahasia Kristus yang sudah diungkap, yang sudah kita nikmati dan sedang kita jalani, dan kita tetap akan terus menikmatinya sampai bertemu dengan Tuhan. Bahkan setelah kematian itu menjemput kita, maka rahasia Kristus sebagai satu keindahan yang sudah diberikan kepada kita tidak pernah akan berhenti, akan terus menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Dan waktu sampai kepada hidup yang kekal, yang namanya kekal, berarti tidak ada berhentinya, tidak ada ujungnya. Sahabat perjalanan, bagaimana setelah kita mengetahui tentang rahasia Kristus yang sudah diungkap, biarlah kita hidup untuk memuliakan Kristus. Kita tahu dengan jelas, kalau kita punya anak dan cucu, kita akan senang kalau anak dan cucu kita menjaga nama baik keluarga. Bagaimana dengan kita sebagai anak daripada Kristus? Anak ya, dia anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tebus. Kita berjuang bagaimana Tuhan dimuliakan. Jangan sampai Tuhan dipermalukan lewat kehidupan kita yang tidak baik, yang serong kiri kanan. Tuhan memerintahkan naik, dia turun. Tuhan memerintahkan taat, dia memberontak. Tuhan memerintahkan untuk menguduskan hari Sabat, dia melupakannya. Tuhan memerintahkan untuk berdamai. Jangan ada kebusukan di dalam hati dan pikiranmu. Namun kita tetap mendendam, kita akan berubah supaya kita menjadi milik Kristus. Kita berdoa, Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.